Kita lihat 2 Samuel. Masih di Samuel, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-33 sampai 35. Daud ngomong gini, saudara. Inside di dalam 3 ayat ini ada rahasia Daud. Allah, dia memulai dengan ngomong gini. Allah, Tuhan, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Sampai di situ dulu. Saya tanya saudara, karena ayat itu menulis bahwa Daud selalu menang, maka saudara berpikir bahwa Daud selalu menang. Ada enggak orang yang menang yang ngungsi? Oke, point of view-nya ya saudara, coba nih saya tanya nih. Menurut saudara kalau orang sampai dibuat ngungsi itu happy atau for like a bad thing? Happen? Bad thing ya? Zaman sekarang saudara sampai harus ngungsi karena apa? Banjir? Make sense? Banjir? Orang ngungsi? Kebakaran? Ngungsi? Gempa bumi? Masuk akal. Milih yang mana dari 3 ini? Dalam nama Tuhan Yesus, pastor, kok malah disuruh milih? Berarti saudara sepakat dengan saya kalau ini gak baik dong? Sepakat, oke. Menurut saudara, kalau orang menang apa dia harus ngungsi? Terus kenapa Daud selalu dikatakan menang? Menang itu akhirnya saudara. Tapi meanwhile the process, it's the same ugly. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang paling penting adalah akhirnya engkau menang. Tapi akhirnya engkau menang tidak akan terjadi if in the process you are giving up. Daud sampai ngomong loh, Tuhan tempat pengungsianku yang kuat. Tahukah saudara justru di momen-momen semua masalah itu tidak berhenti. Kita tahu kok saudara, constantly Daud ada dalam pelarian dari kejaran Saul. Tidak ada habis-habisnya loh saudaraku. Berapa tahun itu dia ngalami itu semua. Di mana pertolongan Tuhan. Some people might think that way. Tapi buat Daud, Daud ngomong, Tuhan tempat pengungsianku yang kuat. Sekalipun dia dikejar-kejar Saul, Daud bisa melihat kalau dia masih hidup, itu pertolongan Tuhan. Jadi kadangkala berkemenangan itu bukan selalu dalam bentuk yang oke, masalahnya udah selesai, baru bisa disebut menang. Tapi di tengah masalah Tuhan terus melindungi dan menjagai, itu pertolongan Tuhan. Jadi saya ajak kadangkala yang membuat kita jadi mengambil kesimpulan yang beda adalah point of view yang beda saudara. Tapi di sini saya butuh saudara untuk melihat nih. Ternyata Daud itu ngomong, no, Tuhan jadi pengungsianku yang kuat. Artinya kan dia masih lari dari masalah, atau ini saudaraku, dia masih terus lari dari Saul kan. It's not yet finished, the process is not yet finished. Ayat ini lanjut lagi ngomong gini, bukan hanya dia menjadi tempat pengungsian, Tuhan membuat jalanku rata. Kalau Tuhan bilang Daud bilang dia membuat jalannya rata, artinya jalan yang ditempuh Daud saat ini adalah berkelok-kelok. Mengikut Tuhan gak selalu jalan rata loh saudaraku. Tapi now saya berdoa sama seperti Daud, you can speak. Bukan situasimu, tapi yang engkau percaya Tuhan kerjakan atas hidupmu. Come on, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Posisi aslinya Daud masih dikejar-kejar. Instead of ngomong Tuhan, kenapa aku terus dikejar Saul gak berhenti-berhenti. Daud ngomong, engkau tempat pengungsianku yang kuat. Posisi sekarang Daudnya masih terus dikejar tuh namanya kejar tuh gimana sih saudaraku berkelok-kelok.
Tapi Daud ngomong, Tuhan loh yang meluruskan kakiku. Nyenengin ya, saudaraku, nyenengin ya. Nyenengin ya. Amazing. Saya tuh baca ayat ini saya amazed. Yuk kita lanjut lagi. Ayat ini bahkan ngomong gini. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Fun fact saudara. Rusa punya kecepatan lari yang lebih kencang dari singa. Buktinya saudaraku. Rusa itu kecepatannya bisa 90 km per jam, singa 80 km per jam. Hitam di atas putih, siapa yang menang? Kenapa banyak rusa mati digigit singa dan dimakan singa? Ada yang bisa menjawab? Loh, hitam di atas putih rusa menang. 90 lawan 80 tipis sih, tapi menang. Ini loh saudaraku, ini poinnya. Istri Lot bukan jadi tiang garam karena kejadian yang di belakang. Istri Lot disuruh jangan lihat ke belakang supaya nggak jadi tiang garam. Kalau kita bisa memfokuskan mata kita terus tertuju ke depan, maka kita tidak akan menjadi tiang garam. Kalau rusa fokus aja lari, mengejar ke depan, gak ada singa yang bisa menangkap mereka. Masalahnya adalah sambil lari, rusanya gini. That's the fact. Banyak orang bukan dikalahkan oleh musuhnya, tapi dikalahkan oleh bayang-bayang masa lalunya sendiri. Itu memperlambat langkahmu, saudaraku. Setiap kali mau dibawa maju, mau dibawa Tuhan naik, lihat ke belakang lagi. Jadi poinnya apa Pastor Dieng di sini? Kenapa Daud itu selalu dia bisa lari? Poinnya simpel saudara. Tuhan basically mau membawa engkau ahead of your enemy. Ayat ini tuh sebenarnya ngomong itu saudaraku. Dia melatih engkau so that you can be ahead of your enemy. Tuhan tidak berjanji singanya dihilangin. Make sense ya? Tuhan gak berjanji singanya diambil. But Tuhan ngomong sama si rusa, rusa kamu tuh bisa lari lebih cepat dari singa. Sadari di dalam dirimu, atas hidupmu, ada DNA pemenang yang memang membuat engkau tuh sebenarnya gak bisa kalah, saudaraku. Most of the time, your biggest enemy is you. Jangan melihat ke belakang, maju terus. Firman ngomong, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus berlari sampai menang. Apa lagunya itu saudaraku? Berlari sampai akhir. Nah, jangan melihat ke belakang lagi, lihat kepada Yesus terus lari sampai akhir. Ayat ini ngomong lagi nih, di breakdown lagi ya saudaraku, satu-satu ya. Membuat aku berdiri di bukit. Orang bodoh mana yang di tengah-tengah pengungsian dan pengejaran naik ke atas bukit terus gini, aku di sini. Jadi ketahuan gak saudara? Harusnya orang tuh kalau bersembunyi ngungsi di mana dia? Di gua. What does it mean, Pastor? Pernah gak ngerasain ini saudaraku? Di tengah masalahmu pun Dia izinkan engkau mengalami kemenangan loh. Ada penghiburan Tuhan loh. Selalu Dia mengizinkan engkau menjejakkan kaki di atas bukit loh. Jangan lihat terus masalahnya. Jangan lihat terus seolah-olah kayak tidak ada pertolongan Tuhan. Bukankah satu demi satu, step by step, ada Tuhan di situ. Ada kelepasan yang dari Tuhan. Ada anugerah aja. Masalahnya masih ada. Tapi you cannot deny. Ada anugerah Tuhan juga berjalan atas hidupmu. Dia mengizinkan kakiku berjejak di atas bukit. Di dalam pelariannya, Daud berkata, yang berikutnya saudaraku, Dia mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Tadi saya membahas ini.
Busur tembaga dengan busur kayu versus busur kayu, saudaraku. Busur kayu definitely kalau di zaman itu pasti lebih ringan ya, saudaraku. Should be easier ya. Tapi why? Daud memilih yang lebih berat. Busur tembaga itu nggak lebih gampang loh, saudaraku. It takes a lot of hard work gitu, a lot of effort gitu. Why? Karena tidak semua yang instan itu lebih baik. Busur tembaga punya sangat banyak benefit lebih dari busur kayu, saudaraku. Jelas-jelas yang pertama dia lebih durable, dia lebih tahan. Busur kayu cepat patah, busur kayu cepat lapuk. Tembaga ya certainly lebih tahan lama. Yang kedua, busur kayu itu dia itu fleksibel, saudara. Jadi kalau ditarik panah dari sana akan ada daya lentingan balik. Sedangkan kalau dia logam, otomatis lebih stabil. Daya lentingan baliknya itu enggak ini, saudaraku. Otomatis kalau lebih stabil, ya pasti toh lebih akan kena sasaran. Make sense ya, saudara? Itu kelebihannya dari logam. Kalau masalah ringan nggak ringan, ini beberapa ini yang saya cari, of course ini karena kondisi sekarang ya, saudaraku. Logam pun tergantung logam apa, bisa lebih ringan. Yang berikutnya lagi berbicara tentang customized design. Zaman itu mungkin not that inilah, saudaraku. Kalau zaman sekarang panahan kan bisa di customize. Tapi yang kelima, pemeliharaannya tentunya logam itu lebih mudah daripada kayu. Actually gitu. Nah overall orang itu akan lebih memilih logam daripada kayu. Tapi tantangannya kalau milih logam, more effort. Harus lebih terlatih, Pak. Pertanyaan saya, saudara mau jarak jangka pendek atau jangka panjang? Saudara mau hanya dipakai Tuhan atau bukan hanya dipakai Tuhan, tapi menyelesaikan pertandinganmu sampai akhir dengan baik? Saya berharap muncul orang-orang Kristen yang seperti ini ya, saudaraku. Bukan orang-orang Kristen instan, yang penting saya diberkati pastor. Yang penting saya diangkat pastor, yang penting saya pokoknya inilah pastor, udahlah yang lain saya nggak mikir. Saya masih hidup dosa pastor, saya masih hidup ini pastor, yang penting saya diberkati, titik. Doa saya orang Kristen yang bisa menyelesaikan sampai akhir bukan yang seperti ini, saudaraku. Tapi orang Kristen yang tahan uji, tangannya sudah terlatih. Tahukah saudara kenapa Daud diizinkan ngalami semuanya ini? Karena the first king yang dipilih Tuhan, dipilih dengan mudah. Dan Tuhan berpikir, I lose him. Tuhan kehilangan Saul. Saul tuh dipilih dengan mudah. Dia bahkan gak nyangka bahkan dia akan jadi raja, saudaraku. Tapi secepat dia diangkat, sayangnya, secepat itu dia jatuh. Kali ini Tuhan berpikir, let's do another way. Aku pengen raja yang kedua ini bisa bertahan sampai akhir. Which one are you? Doa saya, engkau adalah orang-orang yang finish well, finish strong. Aminnya boleh yang paling keras, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.